ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Yang merasakan penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini boleh lambaikan tangannya. Mari saudara, sebelum kita memulai ibadah kita memberi salam ke samping kiri kanan dan mengucapkan Tuhan Yesus mengasihimu. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas setiap kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan, sehingga kami pada hari ini Tuhan masih dapat hadir di rumah-Mu untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah setiap hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Bapa, kami serahkan setiap beban, setiap kekhawatiran kami, setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu dan kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan, dan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Berkati ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan, kiranya Kau yang pimpin Tuhan, Kau yang sertai. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita yang mengatakan, saat kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan.
Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kembali kami datang kepadamu dalam suatu ibadah dan mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup sampai hari ini dan menikmati hari yang baru di tahun yang baru dan ibadah pertama kami Tuhan. Dan kami juga akan sertai dengan perjamuan kudus, bahwa keberadaan kami adalah anugerah. Kalau kami masih hidup, masih bernafas, masih sehat, masih melihat hari yang baru, demikian juga masih ada tempat untuk kami berteduh, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada sanak saudara, kerabat dan teman yang mengasihi. Dan hari ini Tuhan, dalam ucapan syukur kami datang kepadamu. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, kami percaya itu adalah anugerah, dan karena Engkau masih punya banyak rencana dalam kehidupan kami di tahun yang baru ini. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, sehingga terlaksananya dalam media ini, sehingga kami masih boleh ikut beribadah walaupun dalam suatu media. Memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader, dan memberkati terutama setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Sertai dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang terkasih. Kau sudah tarik nafas dan kau rasakan di hari yang baru. Dan ini minggu pertama di mana kita beribadah dengan sukacita. Kau tarik nafas untuk hal-hal yang sudah kau lewati, yang katanya begitu berat, namun luar biasa Tuhan tolong kita, bukan? Dan saya harap engkau masih tetap tersenyum, dan kau rasakan seperti kita juga, kalau kita masih ada sampai hari ini, semua adalah anugerah, suatu bukti bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita.
walaupun terkadang rasanya kita seperti sendirian, kadang-kadang rasanya kita merasa begitu berat, kadang-kadang rasanya kok banyak cobaannya, halangannya, tapi akhirnya toh kita bisa mengatasinya. Itu adalah anugerah, itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan ya. Dan hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus seperti biasa. Kita akan baca satu ayat. Dua Samuel pasal 9 ayat yang pertama. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan nggak pernah sulit, tapi memang Tuhan selalu ingin membuat kita menjadi lebih kuat dan meyakinkan kita bahwa Tuhan itu Allah yang berkuasa, namun juga Allah yang penuh dengan kasih. Karena kita baru saja merayakan hari kelahirannya, bukan? Dan itu adalah tanda kasih Allah kepada kita manusia. Kembali kita kepada pembacaan. Kita sudah paham kisahnya kan? Ini adalah seorang Daud yang saat itu sudah menjadi raja. Masa-masa sulit sudah dilewati, melawan Goliat dan juga melawan menghindar, di mana Saul sangat-sangat berusaha untuk membunuh dia. Dan saudara tahu kan, beberapa kali kesempatan, tapi Daud selalu berkata, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Itulah Daud dengan hatinya yang lembut, seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan tadi kita baca, ketika pada akhirnya Daud sudah menjadi raja, Daud tanya sama pelayan-pelayannya, penjaga-penjaganya, masih adakah orang yang masih hidup yang keturunan Saul? Katanya gitu, sebab aku ingin menunjukkan kasihku. Setelah ditanya ya, kita nggak usah baca ya. Lalu dikatakan ada, tinggalnya di daerah yang terpencil, daerah yang sukar, yang sulit, daerah yang miskin, di Lodebar, namanya Mephiboset. Saudara pernah dengar ya nama itu? Itu adalah anaknya Yonatan. Ketika diserang sama Filistin, dibunuh-bunuhin keluarganya semua. Lalu si Mephiboset ini dilarikan sama pembantunya, penjaganya, jatuh, lalu kakinya timpang dan dibawa kabur ke daerah terpencil. Sebab kalau enggak pasti dibunuh. Dan akhirnya Mephiboset itu tinggal di situ. Sedikit berbicara tentang Mephiboset, pasti dia itu hidup menderita. Karena dalam pelarian, kalau ketahuan dia anaknya Saul, wah pasti dibunuh. Memang begitu, kalau satu kerajaan mau digulingkan, dibantai semua. Keluarganya, saudaranya, pokoknya habis deh garis keturunannya. Begitu ya, kejamnya. Dan memang itu tradisinya kayak gitu. Pasti Mephiboset itu hidupnya susah, hidupnya menderita, apalagi juga keadaan tubuhnya yang cacat. Walaupun dalam hatinya selalu berkata, aku ini sebenarnya anak raja, tapi aku begitu menderita. Mungkin seperti itu, tapi mau memberontak juga nggak bisa, gitu ya. Nah, Daud tanyain, karena aku punya perjanjian dengan Yonatan, jadi masih adakah? Ada, namanya Mephiboset. Ya. Ayo kita akan baca ayat yang kelima. Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Jadi dipanggil Mephiboset, dipanggil lalu dibawa, ya.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, waktu Mephiboset mendengar, Mephiboset, kamu dipanggil sama Daud, sama Raja Daud, sebab katanya Raja Daud ingin menunjukkan kasihnya. Jadi engkau dipanggil. Halo, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kira-kira Mephiboset mau apa enggak tuh? Menurut saya, Mephiboset itu berpikirnya bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 10 kali, mungkin 1000 kali. Dia berpikir, nggak mungkin. Ini cuman kata-kata manis. Kalau aku sampai di sana pasti langsung dipenggal. Karena pasti Daud itu dendam sama kakekku. Kakekku itu dengan bersemangat ingin membunuh. Mungkin nggak mau. Besoknya panggil lagi, nggak mau juga gitu. Berpikir mungkin 1000 kali. Akhirnya Mephiboset berpikir, aku hidup di sini juga nggak seperti hidup. Aku menderita, aku begitu sukar, aku juga cacat, aku juga dalam pelarian. Ketemu orang juga aku takut. Mungkin akhirnya Mephiboset, ya sudahlah. Kalaupun mati, matilah. Memang juga harusnya aku sudah mati. Mungkin seperti itu. Sebab pada akhirnya Mephiboset itu berangkat menghadap. Walaupun dengan penuh tanda tanya di dalam hatinya. Ya kita sih udah tahu ceritanya bukan? Tapi coba kalau engkau merenung, engkau itu bagaikan Mephiboset, dalam keadaan susah, sulit, sukar, menderita, kekurangan, hidup dalam keadaan hampa begitu. Terus datang suatu berita, yang mana berita itu bukan dari konglomerat yang temannya baik gitu, tapi yang notabene adalah yang mau dibunuh sama kakeknya, musuh bebuyutan istilahnya. Coba kita renungkan. Iya, pada akhirnya Mephiboset menghadap. Oke, kita akan baca ayat yang ke-6. 2 Samuel pasal 9 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Daud masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Mephiboset pada akhirnya menghadap. Waktu menghadap, dia nggak banyak ngomong. Dia nggak banyak bilang, "Hoi Daud, ini istana adalah istana kepunyaan kakekku. Kau merebut ya, kau merampas." Padahal nggak begitu kalau kita baca. Jadi Saul dikalahkan oleh Filistin. Bangsa Filistin menguasai, lalu Daud merebutnya. Gitu, Daud dari pelarian merebut. Nah, Mephiboset nggak banyak bicara. Karena dia tahu mungkin matilah aku. Atau mungkin apapun yang terjadi, toh hidupku juga susah. Halo? Begitu bukan? Nah, si Mephiboset nggak ada cara lain, dia sujud aja mendingan, gitu ya. Dia sujud, lalu Daud bilang, Mephiboset, gitu ya. Dia menunggu mungkin omelan, cacian, gitu ya. Halo? Tapi Daud bilang, Mephiboset. Lalu Mephiboset bilang, iya, ini aku hambamu. Gitu ya. Jadi itulah Mephiboset.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Mephiboset adalah seorang yang saat itu dalam kesukaran, dalam pelarian, dalam kekurangan, dalam kekeringan, bahkan cacat pula tubuhnya. Jadi kalau Mephiboset mau bercerita tentang dirinya, dia pasti berkata, yang namanya penderitaan sama aku udah lengkap, Bapak Ibu, saudara-saudara. Mungkin begitu ya. Halo. Sesungguhnya kita masih bersyukur apa yang kita hadapi setiap hari, bahkan sampai kita bisa melewati tahun 2025 yang lalu. Memang kita juga kalau mereview, melihat kilas balik, itu begitu berat, begitu sukar. Terkadang kita seperti ada telur di ujung tanduk gitu ya, artinya mengerikan banget. Atau terkadang kita seperti berjalan di tepi jurang, kalau terpleset itu jatuh dan udah gak bakalan ketolong lagi. Atau mungkin kita menghadapi hal-hal yang buat kita begitu sukar, begitu sulit, tapi akhirnya kita masih bisa bernafas, masih bisa mengucap syukur, masih bisa tersenyum. Tetapi Mephiboset hari itu, dia bukan cuman kesulitan, tapi dia itu berpikir bahwa hidupnya mungkin habis cuma sampai di sini. Karena yang ditemui adalah Daud, yang sebenarnya Daud itu menurut dia pasti dendam, pasti memang juga harus dihabisin keluarga Saul, seperti itu. Jadi itulah yang dihadapi Mephiboset. Jadi lebih berat daripada yang kita hadapi, bukan? Tapi apa yang terjadi? Mari kita baca ayat berikutnya. 2 Samuel pasal 9 ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonathan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenek moyangmu, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, lalu kita baca berikutnya. Daud berkata, jangan takut. Rupanya Mephiboset memang udah ketakutan. Ya, nggak usah kita bayangkan, kita lihat, telusuri kisahnya pun, kan tadi sudah kita bahas sedikit ya, bahwa Mephiboset ini udah, kalau kita masih sukar, masih belum nyerahin nyawa, tapi Mephiboset, udah matilah aku, selesailah hidupku, gitu ya. Mau bagi-bagi warisan juga aku nggak punya apa-apa, gitu ya. Nah, ternyata Daud berkata, jangan takut. Dari perkataan jangan takut pun seperti air sejuk mengalir pada suatu hati yang kering dan gersang. Itu pun sudah lebih daripada cukup. Tapi kemudian belum selesai Daud berkata. Dia bilang, karena aku dan bapakmu Jonathan. Lalu dikatakan lagi, aku akan mengembalikan segala ladang-ladang nenekmu Saul. Kakeknya kali ya, tapi terjemahannya kan nenekmu Saul. Itu lebih daripada cukup lagi. Waduh, Mephiboset. Dalam hati Mephiboset, kau bilang jangan takut juga aku udah rasanya dek gitu ya. Lalu dibilang karena Jonathan bapak, wah dia ingat bapaknya gitu ya. Lalu dibilang aku akan mengembalikan, aduh bonus lagi gitu ya. Dan masih belum selesai Daud berbicara. Daud bilang, dan engkau akan makan sehidangan dengan aku. Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang dirasakan oleh seorang Mephiboset?
Mephiboset. Kita baca satu ayat lagi, ayat yang ke-8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ya memang tidak ada kata-kata lagi. Mephiboset tidak pernah bermimpi, sebab hidupnya adalah hidup yang menderita dalam suatu pelarian, tinggal di daerah yang minus, cacat pula, nggak pernah terbayang untuk sesuatu yang baik. Dia hanya berpikir hidup hari ini ya hari inilah. Tetapi hari itu ketika dia bertemu dengan Daud, yang dia berpikir matilah aku, sudah saatnya mungkin sampai di sini hidupku. Tetapi Daud seakan-akan memberikan kehidupan yang baru. Daud berkata, jangan takut. Daud berkata, karena Jonatan bapakmu. Daud berkata, aku akan mengembalikan, artinya keberkatan, dan engkau makan sehidangan dengan aku. Kalau tadi badaniah, sekarang rohaniah, derajatnya dikembalikan sebagai bangsawan. Dan perkataan Daud, jangan takut. Mephiboset nggak pernah bermimpi. Mephiboset nggak pernah lagi berangan-angan. Mephiboset tidak pernah berharap-harap, tapi dia nggak menyana-nyana kalau hari itu adalah suatu hari besar buat dia, karena sejak hari itu berubah kehidupannya dari hidup yang gelap masuk kepada hidup yang terang, dari hidup yang sukar masuk kepada hidup yang penuh dengan kemuliaan, dari hidup yang kehinaan menjadi sehidangan dengan raja. Nggak pernah dinyana-nyana oleh Mephiboset. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Yesus juga pernah berkata, mari kita baca. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Yesus pun pernah berkata, tenang, ini aku, jangan takut. Seperti Daud berkata kepada Mephiboset, Mephiboset, jangan takut. Yesus pun berkata demikian, jangan takut. Konteksnya, saat itu murid-murid itu berangkat ke seberang, Yesus masih berdoa di bukit. Lalu di tengah perjalanan ke seberang itu tiba-tiba angin sakal kencang gitu ya, bertiup, dan diceritakan di situ udah mau pagi gitu. Jadi dalam keadaan ketakutan lalu Yesus muncul gitu ya. Mereka bilang itu hantu. Wah, ini dia nih hantu laut nih, makanya laut begini nih ombaknya. Namanya juga orang lagi ketakutan. Bapak Ibu kalau lagi takut, lagi stres ya bisa salah lihat tuh ya. Nah Yesus itu disangka hantu. Lalu Yesus bilang, jangan takut, ini aku. Si Petrus karena dibilang begitu, lalu dibilang, kalau memang engkau, suruh aku turun deh gitu ya. Lalu Yesus nggak bilang, alah kau Petrus,
kau itu siapa? Aku ini siapa? Minta-minta turun lagi. Enggak begitu. Yesus bilang, oh begitu, kau mau seperti itu? Iya dong, gitu ya. Iya baiklah, turunlah. Dan kita singkatkan saja ya. Lalu Petrus tuh turun, gitu. Teman-temannya berpikir begitu dia turun pasti gejebur gitu ya. Enggak begitu. Barangkali begitu dia turun, gubrak kayak di papan. Ya, saya hanya membayangkan saja. Sebab Petrus jalan. Dan apa yang Yesus katakan itu benar. Ya, lalu Petrus berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Mephiboset hari itu dia berubah seakan-akan dari kematian beralih kepada kehidupan. Dan Yesus pun berkata, jangan takut. Kita baru saja memasuki tahun yang baru. Sudahkah engkau membuat perhitungan? Engkau membuat planning, membuat prediksi, lalu membuat rencana-rencanamu? Apa kira-kira planningmu di tahun yang baru ini? Sebagian besar berkata, sukar untuk diprediksi. Karena segala sesuatunya itu tidak pasti. Membuat setiap pribadi pasti punya rasa takut. Apakah engkau seorang pengusaha? Apa engkau seorang pekerja? Apa engkau seorang yang bahkan sudah retire, sudah pensiun, sudah di rumah, lebih takut lagi? Ataukah mungkin juga masih seorang pemuda, masih sekolah, masih kuliah? Bukan nggak mungkin. Kalaupun lulus, kemana? Seorang profesor dalam suatu wawancara dikatakan, kalau engkau sudah bekerja, bekerjalah yang rajin, yang sungguh-sungguh. Jangan sampai engkau dikeluarkan ataupun keluar, karena begitu sukar saat ini untuk mencari pekerjaan yang baru. Bukankah itu semua adalah berita-berita yang menakutkan? Yang kita katakan, yang kita hadapi ini seperti saat kita seperti Mephiboset. Semuanya penuh dengan tanda tanya. Bahkan Mephiboset adalah nyawa, adalah taruhannya. Tetapi Petrus juga begitu dalam keadaan sukar. Tetapi Daud berkata, Mephiboset jangan takut. Yesus juga berkata, jangan takut. Dan hari ini dengan iman, Yesus yang kita peringati beberapa hari yang lalu, dia lahir. Dan dia juga yang berkata kepada kita, jangan takut, ini aku. Dan Petrus berjalan di atas air. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ketika menghadapi sesuatu, ingatlah bahwa Yesus berkata, jangan takut. Karena ketika kita mempercayai seperti Petrus juga, lalu kita akan melihat mujizat. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena memang Allah berjanji akan menjagai kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dia adalah Allah yang maha besar, dia adalah Allah yang maha kuasa, dan dia juga memposisikan dirinya sebagai Bapa. Dan Yesus memberi contoh ketika dia menjadi manusia, dia manggilnya juga Bapa. Yesus bilang, kalau engkau percaya kepadaku, engkau juga akan sama seperti aku memanggilnya Bapa. Dan Bapa yang maha besar, maha kuasa itu, dia siap selalu menjagai kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita semua mempersiapkan diri, saudara yang di rumah juga mempersiapkan diri, dan petugas-petugas
singer, song leader mempersiapkan diri dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Kita katakan kembali, aku ada karena anugerah Tuhan. Anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita katakan kembali, aku ada. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Kita pohonkan berkat atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu datang kepadamu sekali lagi memohon Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, bukankah firman-Mu berkata maka jadilah sembuh. Demikian juga air anggur ini Tuhan, Kau turunkan berkat-Mu, sehingga siapapun kami yang minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka hidup kami diperbaharui. Mungkin kami banyak salah, banyak ketidakmengertian, atau mungkin banyak kehilafan, karena memang kami adalah manusia. Tapi Engkau berjanji akan membuat kami menjadi baru, membuat kami setara, sampai Engkau berkenan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, dan jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga anggur yang merupakan lambang darah-Mu. Biar kiranya Tuhan darah-Mu menyucikan. Engkau yang berjanji akan membangkitkan kami pada hari kiamat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Kita angkat pujian, kita katakan Dia jamah.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Semua telah berubah. Kita pegang roti di tangan kanan kita, sudah dapat semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tidak mensakralkan jadi jimat begitu ya. Tapi saya katakan dari tempat ini, adakah engkau yang sakit? Kau pegang roti ini, engkau imani, engkau percaya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan, maka jadilah mujizat itu. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawan. Dan ini adalah anggur yang merupakan lambang darah untuk pengampunan dosa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya dan Tuhan mengampuni kita dalam nama Yesus. Hatiku dengan iman, dengan percaya, angkat pujian ini, dan Tuhan sudah menjamah kita. Amin. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan. Hatiku Tuhan Yesus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, maka Tuhan yang akan mengangkat engkau. Dia yang peduli, dia yang percaya, dia yang kenal engkau secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat perjamuan kudus. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Apa? Si Joko, anak durhaka itu kembali ke rumah ini. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu romonya keluar dan berbicara dengan dia. Met, ayo masuk sini nak. Ada adikmu di dalam, Joko. Aku nggak mau. Telah bertahun-tahun aku melayani Romo dan belum pernah aku melanggar titah Romo. Tetapi kepadaku belum pernah Romo memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Romo yang durhaka ini, yang telah memboroskan harta kekayaan Romo bersama-sama dengan wanita-wanita gak benar itu. Maka Romo menyembelih anak sapi gemuk itu untuk dia. Diambil tuh nomornya secara random. Langsung disebut nomornya. 025. Ya. 025. Ada yang mau yang 025? Oh, puji Tuhan, berikan tepuk tangan Ibu Sertina. Boleh langsung dikasih. Ibu ini sangat setia ya kepada Tuhan. Biar kiranya ditambahkan panjang umur, doa kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Dan masih ada door prize yang terakhir. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu.
ku peroleh segala-galanya. Namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemaut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hatimu. Terkadang di dalam jiwa sering datang derita. Seharusnya kepadanya kau sampaikan segalanya. Pastilah terbebas jiwamu. Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah hidup. Tuhan adalah damai yang sejati. Tuhan juga cinta. Terkadang di dalam